3 makanan terbaik untuk mencegah kram kaki pada lansia, agar otot lebih kuat dan sehat. Bosan terbangun tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan atau berjuang dengan kekakuan otot yang menyulitkan pergerakan? Kabar baik, makanan yang tepat dapat mengendurkan otot, meningkatkan sirkulasi, dan mencegah kram sebelum terjadi. Dalam video hari ini, kami mengungkap 3 superfood terbaik yang membantu lansia bebas kram, menjaga otot kuat, dan meningkatkan mobilitas. Jadi, tetaplah menonton karena Anda tidak ingin melewatkan tips nutrisi yang mengubah hidup ini. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari mana Anda bergabung dengan saya hari ini. Tulis komentar di bawah dan jangan ragu untuk bertanya apa saja. Jangan lupa klik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan dari Sehat 365. Pertama, mari bicara tentang telur. Di antara banyak makanan kaya nutrisi yang mendukung kesehatan otot, telur menonjol sebagai sumber vitamin dan mineral penting. Tapi, bagaimana telur membantu mengatasi kram kaki pada lansia? Mari kita jelajahi bersama. Kelelahan otot adalah penyebab utama kram, dan protein penting untuk perbaikan serta pemeliharaan otot. Lansia sering mengalami sarkopenia, penurunan otot terkait usia, yang meningkatkan risiko kram dan kelemahan. Telur adalah sumber protein lengkap, mengandung semua 9 asam amino esensial. Satu telur besar menyediakan 6 gram protein berkualitas tinggi, membantu membangun kembali serat otot, mengurangi kelelahan otot, meningkatkan efisiensi kontraksi otot, dan mengurangi frekuensi kram. Memasukkan telur dalam diet mendukung kekuatan dan daya tahan otot, menurunkan kemungkinan kram yang menyakitkan. Bagaimana vitamin D dalam telur mendukung penyerapan kalsium dan fungsi otot? Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kontraksi otot. Tanpa vitamin D yang cukup, kelemahan otot, kram, bahkan nyeri kronis dapat muncul. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kekurangan vitamin D mengalami kram kaki yang lebih sering dan parah. Kuning telur secara alami mengandung vitamin D, mendukung kesehatan tulang dan otot. Meskipun paparan sinar matahari adalah cara terbaik untuk menghasilkan vitamin D, banyak lansia menghabiskan waktu lebih sedikit di luar ruangan, membuat sumber makanan menjadi penting. Makan telur dapat membantu lansia menjaga kadar vitamin D optimal, mengurangi risiko kram. Bisakah makan telur secara rutin mencegah kram otot terkait kekurangan vitamin D? Ya, tetapi diet saja mungkin tidak cukup. Satu telur mengandung sekitar 40 IU vitamin D, sementara asupan harian yang direkomendasikan untuk lansia adalah 800 hingga 1000 IU. Untuk memaksimalkan asupan vitamin D, lansia dapat mengombinasikan telur dengan produk susu yang diperkaya, susu, yogurt, atau ikan berlemak, salmon, sarden. Pertimbangkan suplemen vitamin D jika kadarnya rendah. Luangkan waktu di luar ruangan untuk sintesis vitamin D alami. Meskipun telur berkontribusi pada asupan vitamin D, menggabungkannya dengan sumber lain memastikan kesehatan otot dan tulang yang lebih baik, mengurangi episode kram. Vitamin B12 berperan langsung dalam fungsi saraf. Ketika kadar B12 rendah, sinyal saraf terganggu, menyebabkan kejang otot, kesemutan, dan kram. Telur membantu melindungi kesehatan saraf dengan menyediakan B12 dan kolin, yang bekerja sama untuk mendukung isolasi saraf, perlindungan selubung mielin, meningkatkan komunikasi antara otot dan saraf, memastikan kontraksi dan relaksasi yang lancar, serta mencegah kram terkait neuropati, yang umum pada penderita diabetes dan lansia. Makan telur secara rutin mendukung integritas saraf, membantu mengurangi sinyal yang salah yang menyebabkan kram otot. Apakah lansia lebih rentan terhadap kram otot jika kadar B12 rendah? Dan bagaimana telur membantu? Ya, lansia lebih rentan terhadap kekurangan B12 karena produksi asam lambung yang berkurang, yang membatasi penyerapan B12, serta penggunaan obat umum seperti metformin atau obat reflux asam yang mengurangi kadar B12. Asupan makanan berbasis hewani yang rendah, karena pembatasan diet juga berkontribusi. Kekurangan B12 dapat menyebabkan kram otot yang sering, kerusakan saraf yang menyebabkan sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan, serta anemia yang mengurangi pasokan oksigen ke otot. Telur adalah sumber B12 yang ramah lansia, mudah dicerna, dan cara sederhana untuk mencegah kekurangan yang memicu kram. Meskipun daging, ikan, dan susu adalah sumber B12 yang sangat baik, telur menawarkan alternatif rendah lemak dibandingkan daging merah, pencernaan yang lebih baik untuk lansia dengan pencernaan lemah, dan kombinasi kaya protein serta vitamin, bukan hanya B12.
Untuk vegetarian yang mengonsumsi susu tetapi menghindari daging, telur adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kadar B12. Berapa banyak telur per minggu yang harus dikonsumsi lansia untuk mendukung kesehatan otot tanpa meningkatkan kekhawatiran kolesterol? Penelitian kini mengonfirmasi bahwa konsumsi telur sedang, 6 hingga 7 telur per minggu, aman bagi kebanyakan orang dan tidak memengaruhi kadar kolesterol secara signifikan pada lansia yang sehat. Bagi mereka dengan kondisi jantung atau kolesterol tinggi, konsultasi dengan dokter disarankan, tetapi mengganti daging olahan dengan telur tetap bisa menjadi pilihan sehat untuk jantung. Bisakah telur membantu mengurangi kram kaki nokturnal pada lansia? Ya, kram kaki nokturnal sering dikaitkan dengan pemulihan otot yang buruk, ketidakseimbangan elektrolit, dan disfungsi saraf. Karena telur menyediakan protein untuk perbaikan otot, B12 untuk perlindungan saraf, serta vitamin D dan kalsium untuk fungsi otot, memasukkan telur dalam makan malam atau sarapan dapat membantu menyeimbangkan nutrisi dan mendukung pemulihan otot malam hari, mengurangi kram malam. Beberapa lansia mungkin perlu menyesuaikan asupan telur berdasarkan kondisi kesehatan. Lansia dengan penyakit ginjal mungkin perlu membatasi asupan protein. Konsultasikan dengan dokter. Mereka dengan kolesterol tinggi dapat makan putih telur alih-alih telur utuh. Penderita diabetes harus mengombinasikan telur dengan makanan kaya serat seperti sayuran dan biji-bijian untuk kontrol gula darah yang lebih baik. Bagi kebanyakan lansia, telur adalah makanan yang sangat bermanfaat yang mendukung kesehatan otot, saraf, dan keseluruhan tubuh. Untuk memaksimalkan manfaat, lansia harus makan telur secara rutin, 6 hingga 7 per minggu, mengombinasikannya dengan makanan padat nutrisi seperti sayuran hijau, susu, dan kacang-kacangan, tetap terhidrasi, dan menjaga asupan elektrolit seimbang. Bagi lansia yang ingin mengurangi kram otot secara alami, telur adalah tambahan diet yang sederhana dan efektif. Jadi, saat menyiapkan sarapan, pertimbangkan untuk menambahkan telur ke piring. Itu salah satu pilihan terbaik untuk kesehatan otot. 2. Pisang. Kalium adalah mineral penting untuk kontraksi otot, sinyal saraf, dan keseimbangan cairan. Ketika kadar kalium terlalu rendah, hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang dan kram. Pisang adalah salah satu sumber kalium alami terbaik. Satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg, yaitu 12% dari asupan harian yang direkomendasikan. Dengan menjaga kadar kalium yang tepat, pisang membantu mengatur kontraksi otot dan mencegah kejang, memastikan komunikasi saraf yang lancar untuk kontrol otot, serta menyeimbangkan kadar cairan, mengurangi kram terkait dehidrasi. Bagi lansia, makan 1 hingga 2 pisang setiap hari dapat secara signifikan membantu mengurangi frekuensi kram otot. Apa yang terjadi ketika kadar kalium terlalu rendah dan bagaimana itu berkontribusi pada kram otot? Kalium membantu mengirimkan sinyal listrik antara saraf dan otot. Ketika kadar kalium turun, otot menjadi terlalu mudah terangsang, menyebabkan kram yang sering. Sinyal saraf terganggu, meningkatkan risiko kontraksi otot yang tidak disengaja. Sel kehilangan kemampuan untuk menyeimbangkan cairan, menyebabkan kekakuan otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan kalium karena nafsu makan yang berkurang, asupan makanan yang buruk, efek samping obat, misalnya diuretik untuk tekanan darah, keringat berlebih, atau dehidrasi. Dengan memasukkan pisang dalam diet, lansia dapat secara alami mengisi kembali kadar kalium dan mendukung fungsi otot normal. Magnesium adalah mineral penting lainnya untuk relaksasi otot dan fungsi saraf. Ini membantu mengurangi kegembiraan otot, mencegah kram mendadak, mendukung produksi ATP, menyediakan energi untuk kontraksi otot, serta mengatur keseimbangan kalsium dan kalium, yang penting untuk fungsi otot yang tepat. Setiap pisang mengandung 32 mg magnesium, yang berkontribusi untuk mencegah ketegangan dan kejang otot. Karena banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium, makan pisang bersama dengan makanan kaya magnesium lain seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau dapat membantu mengurangi kram otot dan meningkatkan pemulihan. Kram kaki nokturnal, yang terjadi di malam hari, sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan elektrolit, rendahnya kalium dan magnesium, sirkulasi yang buruk, dan dehidrasi. Karena pisang mengandung kalium, magnesium, dan karbohidrat yang mendukung hidrasi, makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat membantu mengendurkan otot, mengurangi intensitas kram, menyeimbangkan elektrolit, mencegah kejang malam, serta mendukung kualitas tidur dengan mengurangi ketegangan otot. Bagaimana vitamin B6 dalam pisang berkontribusi pada fungsi saraf dan pemulihan otot?
Vitamin B6 adalah nutrisi kunci untuk kesehatan sistem saraf. Ini membantu mengatur neurotransmitter yang mengontrol gerakan otot, mengurangi peradangan, membantu otot pulih lebih cepat setelah olahraga, serta meningkatkan produksi sel darah merah, memastikan otot menerima oksigen secara efisien. Setiap pisang menyediakan 0,4 mg vitamin B6, yaitu hampir 30% dari kebutuhan harian lansia. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin B6 yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kram dan kejang otot karena disfungsi saraf, tingkat peradangan yang lebih tinggi yang membuat otot lebih rentan terhadap nyeri dan kekakuan, serta produksi energi yang berkurang, menyebabkan kelelahan otot. Studi tahun 2018 menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin B6 rendah mengalami kram kaki yang lebih sering. Karena pisang menyediakan sumber vitamin B6 alami, mereka membantu mencegah masalah otot terkait saraf. Pisang membantu memulihkan kadar kalium dan magnesium, mengurangi kram terkait elektrolit, menyediakan gula alami dan air, meningkatkan hidrasi, serta menyeimbangkan kadar natrium, yang penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Bagi lansia, tetap terhidrasi dan mengonsumsi makanan kaya elektrolit seperti pisang membantu menjaga fungsi otot dengan lancar. Meskipun pisang mendukung hidrasi, mereka harus dipadukan dengan asupan air yang cukup. Jika kram otot disebabkan oleh dehidrasi, minum cukup air sama pentingnya dengan makan pisang. Untuk hasil terbaik, minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air setiap hari, makan pisang dengan air atau air kelapa, yang juga mengandung elektrolit. Dengan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, lansia dapat mencegah kram otot terkait dehidrasi. Berapa banyak pisang yang harus dimakan lansia per hari untuk membantu mencegah kram kaki? Asupan ideal bervariasi. Tetapi umumnya satu pisang per hari menyediakan cukup kalium dan magnesium untuk mendukung kesehatan otot. 2 pisang per hari dapat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kram otot yang sering. Karena pisang tinggi gula alami, lansia dengan diabetes harus mengonsumsinya dalam jumlah sedang bersama makanan kaya serat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian untuk menghindari lonjakan gula darah. Bagi lansia yang mengalami kram otot yang sering, makan 1 pisang setiap hari, tetap terhidrasi, dan menjaga diet seimbang dapat secara signifikan meningkatkan fungsi otot dan mengurangi frekuensi kram. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Meskipun makanan kaya kalium dan magnesium seperti pisang dan sayuran hijau dikenal untuk mencegah kram, kacang-kacangan dan biji-bijian adalah tambahan diet lain yang kuat yang dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan otot dan mencegah kram. Penuh dengan magnesium, kalium, protein, dan lemak sehat, kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung relaksasi otot, sirkulasi, dan keseimbangan elektrolit. Mari kita jelajahi bagaimana almond, biji labu, kacang mete, dan kacang lainnya dapat menjaga otot tetap kuat dan bebas kram pada lansia. Banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium, membuat mereka lebih rentan terhadap kram kaki yang sering dan menyakitkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah beberapa sumber magnesium alami terbaik, menjadikannya cara mudah untuk mencegah kram. Kandungan magnesium per porsi 28 gram, biji labu 168 mg, 40% kebutuhan harian, almond 77 mg, 20% kebutuhan harian, kacang mete 74 mg, 19% kebutuhan harian. Makan segenggam kecil kacang-kacangan setiap hari dapat membantu memulihkan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks dan sehat. Meskipun pisang sering dikaitkan dengan kalium, banyak kacang-kacangan dan biji-bijian juga menyediakan mineral penting ini. Kandungan kalium per porsi 28 gram, pistachio 290 mg, almond 200 mg, kacang mete 160 mg. Elektrolit seperti magnesium dan kalium hilang melalui keringat, sehingga mengisi kembali mereka penting untuk pemulihan otot dan pencegahan kram. Mengapa kacang-kacangan dan biji-bijian bagus untuk memulihkan elektrolit? Tinggi magnesium dan kalium, mendukung pemulihan otot, mengandung lemak sehat yang mengurangi peradangan otot, serta menyediakan protein yang membantu perbaikan otot. Bagi lansia yang mengalami kram setelah aktivitas fisik, makan segenggam kacang-kacangan atau menambahkan biji-bijian ke makanan dapat membantu memulihkan mineral yang hilang dan menjaga otot bebas kram. Lemak sehat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung aliran darah, memastikan otot menerima cukup oksigen dan nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam kenari dan biji rami mengurangi peradangan otot. Lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam almond dan kacang mete meningkatkan sirkulasi, mengurangi risiko kram. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan kram kaki yang menyakitkan, terutama di malam hari.
Dengan mengonsumsi kacang-kacangan secara rutin, lansia dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi episode kram. Bisakah mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian membantu mengurangi peradangan yang berkontribusi pada kelelahan dan kram otot? Ya, peradangan kronis merusak jaringan otot dan membuat lansia lebih rentan terhadap kram dan nyeri. Kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang mengurangi stres oksidatif pada otot, menurunkan peradangan, memungkinkan pemulihan otot yang lebih cepat, serta mendukung kesehatan otot jangka panjang, mencegah kram yang sering. Bagi lansia yang menghadapi nyeri otot kronis atau artritis, menambahkan kenari, biji rami, dan almond ke dalam diet mereka dapat memberikan manfaat antiinflamasi alami. Meskipun semua kacang-kacangan dan biji-bijian menyediakan nutrisi berharga, beberapa sangat bermanfaat untuk kesehatan otot karena kandungan magnesium, kalium, dan proteinnya yang tinggi. Kacang-kacangan dan biji-bijian terbaik untuk mencegah kram kaki, biji labu, tertinggi magnesium, 168 mg per 28 gram, almond, sumber magnesium dan kalium yang bagus, pistachio, salah satu kacang terbaik untuk kalium, 290 mg per 28 gram, kacang mete, tinggi magnesium dan lemak sehat untuk sirkulasi, kenari, kaya omega-3 yang mengurangi peradangan otot. Untuk hasil terbaik, lansia harus mengonsumsi berbagai kacang-kacangan dan biji-bijian untuk mendapatkan manfaat dari nutrisi pendukung otot yang berbeda. Berapa banyak kacang-kacangan dan biji-bijian yang harus dimakan lansia setiap hari untuk mencegah kram kaki? Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian sangat bergizi, mereka juga padat kalori, jadi kontrol porsi penting. Asupan yang direkomendasikan, segenggam kecil, 28 gram, kacang-kacangan per hari, sekitar 20 almond atau 2 sendok makan biji-bijian. Taburkan biji-bijian, rami, chia, biji labu, pada makanan untuk manfaat tambahan. Waktu terbaik untuk makan kacang-kacangan dan biji-bijian untuk kesehatan otot, bersama makanan membantu penyerapan nutrisi dan keseimbangan elektrolit. Sebelum tidur dapat mengurangi kram kaki nokturnal dengan menjaga otot rileks, setelah olahraga membantu memulihkan elektrolit yang hilang dan mendukung pemulihan otot. Dengan mengonsumsi kacang-kacangan secara moderat, lansia dapat mencegah kram sambil menjaga diet seimbang. Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian menawarkan banyak manfaat, ada beberapa pertimbangan. Kandungan kalori tinggi, makan berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan, jadi kontrol porsi penting. Kacang asin atau olahan, kandungan natrium tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, meningkatkan risiko kram, alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap kacang. Jadi sumber magnesium dan kalium alternatif harus dipertimbangkan. Masalah pencernaan, kacang-kacangan dan biji-bijian kaya serat, yang dapat menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan pada lansia dengan pencernaan sensitif. Solusi: pilih kacang-kacangan tanpa garam, mentah, atau panggang kering, dan makan dalam jumlah sedang untuk menikmati manfaat kesehatan otot maksimal tanpa efek samping. Bagi lansia yang ingin mengurangi kram otot secara alami, makan segenggam kecil kacang-kacangan atau menambahkan biji-bijian ke makanan setiap hari adalah cara yang mudah dan lezat untuk mendukung kesehatan otot. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka. Itu sangat membantu kami menghadirkan konten yang lebih berharga. Tulis komentar di bawah dan beritahu kami pendapat, pertanyaan, atau topik apa yang ingin kami bahas selanjutnya. Kami senang mendengar dari Anda. Tentu saja, klik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan tips dan wawasan kesehatan terbaru kami. Tetap terinformasi, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Catatan, terjemahan ini berusaha menjaga jumlah karakter yang sama dengan teks asli sambil memastikan gaya, konteks, dan penggunaan kata sesuai dengan bahasa Indonesia. Nama karakter tidak disebutkan dalam teks asli, sehingga tidak ada perubahan nama yang dilakukan. Unit pengukuran, misalnya, gram, IU, tetap konsisten dengan standar Indonesia, dan istilah seperti superfood diterjemahkan sebagai superfood, karena sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia.